Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, dimanapun sahabat berada semuanya, mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Serta dimudahkan lidahnya, lisannya untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan tartil baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, pada kesempatan kali ini masih kita akan sampaikan berkaitan dengan makhraj atau makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf. Pada saat ini kita akan sampaikan tentang makhraj fa. Kesalahan umum dalam membaca makhraj fa adalah yang pertama, menempelkan dua bibir. Jadi tidak boleh dua bibirnya ditempelkan. Contoh misalkan waja, pasabih, kemudian anfusahum. Nah, lalu bagaimana? Cara yang benarnya adalah yaitu ujung gigi seri atas ditempel ke bibir bagian bawah atau bagian yang dalam, bagian yang basahnya. Karena makhraj fa itu sendiri adalah asyafatain, dua bibir, tapi bukan berarti ditempelkan dua bibirnya. Ya. Yang benar adalah fasabbi. Nah, harus keluar rokhwahnya, mengalir suaranya, sifatnya itu ya. Harus keluar hamesnya. Nah, kesalahan yang kedua adalah tidak terlihat hamesnya atau tidak nampak hamesnya. Karena harus mengalir suara rokhwah, kemudian mengalir napas. Itu yang paling menonjol sifat dari fa itu. Kemudian kesalahan yang berikutnya ya tadi tidak nampak hamesnya. Yang ketiga adalah terpantulnya ketika sedang sukun. Jadi terpantul ketika sedang sukun. Contoh abawaja. Ya. Jadi harus dibaca dengan istifal, infitah, kemudian dibaca lagi idlaq. Huruf fa ini adalah huruf yang dibaca mudah. Akan tetapi kalau tidak belajar, tidak diulang-ulang atau disebut dengan ditahsin, diperkuat, maka akan menjadi sulit. Karena huruf ataupun huruf makhraj yang dibaca mudah itu ada diantaranya ada 6 ya. Farra min lubin, fa ra mim nun lam ba. Ini huruf yang dibaca mudah. Diantaranya adalah fa atau disebut dengan huruf sifatnya idlaq. Perlu diingat, yang pertama sifatnya adalah harus terlihat rokhwahnya, hamasnya, istifalnya, tersenyum, kemudian infitah ya. Kemudian yang terakhir idlaq itu. Jadi banyak kesalahannya yang membaca 3 itu
Yang pertama membacanya menempel bibirnya, pa, pi, pu, bab. Salah ya. Yang kedua adalah tidak terlihat atau tidak nampak hamesnya, tidak keluar nafasnya. Yang ketiga dipantulkan, ya, itu perlu dipahami. Jadi banyak yang tidak diperhatikan, ya, siapapun itu. Jadi yang membacanya harus memperhatikan makhrajnya, syafatain, kemudian sifatnya, dan ahkamul hukum ataupun hukum dari apa yang kita baca. Termasuk di sini adalah kita sampaikan tentang makhraj fa. Ya, harus saya baca afwaja anfusahum, afwaja anfusahum. Kemudian ada lagi fasabbih. Nah, pokoknya di dalam ayat-ayat Quran ada huruf fa itu harus dialirkan suaranya, alirkan nafasnya, bibirnya tersenyum, kemudian tidak boleh dipantulkan, ya. Jadi bukan di artinya syafatain itu dua bibirnya rapat pak, nah bukan begitu, tapi fa harus ada rohwah dan harus ada menonjol rohwah sama hamesnya, itu ya. Jadi harus menonjol rohwah dan hamesnya. Rohwah itu, ya, kenapa saya ulang, di depan diulang, di belakang disampaikan lagi untuk mempermudah dan mengingatkan. Malum, namanya manusia adalah makhluk khoto wan nisyan, saling mengingatkan. Mari kita baca atau kita kuatkan melalui bacaan fa ini supaya lebih fasih. Ayo kita bersama-sama. Fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf, fu fam fani fafna, fu fam fani fafna minal mufni, ma fi fam fani fa. Ulangi. Fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf, fu fam fani fafna minal mufni, ma fi fam fani fa. Ya, bukan. Nah, jadi kebanyakan di sukunnya itu di qalqalah. Ya, kebanyakan ketika sukun fa itu banyak yang di qalqalah. Afawaja di sini, ya. Minal mufni. Nah, itu sepertinya mudah tapi sulit. Sepertinya sulit tapi mudah, karena ketika terbiasa kita salah maka nanti akan salah. Karena itu mari kita belajar bersama-sama momentum, ya, baik di bulan Ramadan ini atau di bulan-bulan yang lain, yang sore malam setidaknya 1 menit kita untuk diperlihatkan mata kita kepada Al-Quran, minimal membaca, jangan terlalu banyak diperlihatkan mata kita kepada hal-hal yang kurang baik. 1 menit saja, mau siang, mau pagi, mau malam, untuk diperlihatkan mata kita ke Al-Quran. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa belajar dan selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, apabila bermanfaat silakan disebarkan video ini
kepada keluarga, saudara, sahabat, terutama bagi para pemula. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.